bersama saya yang teramati dari KBA News. Topik kita hari ini masih membahas mengenai politik identitas calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik, untuk mulai di samping saya ada Bapak Pendeta Sepak Supit. Gimana Pak? Ya. Supit, apa kabar Pak? Baik, makasih. Ya, tunggu waktunya. Ya, makasih Pak Supit. Pak, mungkin kita akan berbicara mengenai politik identitas ya Pak ya, yang selama ini kan masih terus bergulir Pak ya, yang ditujukan untuk Pak Anies. Nanti Bapak bisa melihat seperti apa Pak dari kacamata Bapak sebagai yang dari kelompok minoritas Pak? Iya, jadi Mbak Dia begini ya, terkait dengan politik identitas, saya kira kalau bicara identitas kan semua kita punya identitas ya, Mbak Dia punya identitas, saya punya identitas sebagai pendeta katakanlah sebagai orang Minahasa atau orang Jawa, identitasnya dari jabatan dan lain sebagainya. Jadi tidak keliru juga, cuman yang menjadi persoalan yaitu mempolitisasi identitas untuk sesuatu yang tidak baik, itu kan yang kemudian menjadi konotasi jelek tentang politik identitas. Padahal kalau kita melihat katakanlah masing-masing kandidat ini kan dia punya identitas masing-masing, kemudian ada identitas terkait dengan perjuangannya. Katakanlah misalnya Pak Ganjar Pranowo, identitas perjuangannya itu tentang Soekarnoisme, itu ya terus konsisten dengan itu, sehingga itu bagus. Kita lihat Pak Prabowo Subianto juga dia selalu mengedepankan yang sudah menjadi identitas dia juga, yaitu perjuangan untuk NKRI misalnya, itu juga hal yang baik. Kemudian ya Pak Anies Baswedan dia mengedepankan tentang gagasan dan ide untuk perubahan, itu karena dia seorang akademisi. Jadi itu identitas-identitas yang saya kira kalau dipolitisir kepada kemajuan bangsa, kemaslahatan umat, saya kira itu menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang jelek. Tapi kalau misalnya yang sekarang dimaksud politik identitas kan yaitu mempolitisir identitas masing-masing untuk dihadap-hadapkan dengan maksud tujuan yang kemudian merugikan masyarakat. Nah, itu yang harus dihindari. Tapi Bapak melihat bahwa sebelumnya sudah tidak ada lagi kelompok minoritas Pak, artinya setara kalau dikaitkan dengan masalah agama ya Pak ya, jadi tidak ada lagi kelompok minoritas, bahkan sudah sama ya Pak ya. Iya. Tidak ada intoleransi dan sebagainya Pak. Iya, saya kira sejak awal saja pendiri negara kita ini tidak pernah mendikotomikan antara mayoritas dan minoritas. Kalau Mbak Dia periksa dari awal pendirian bangsa ini tidak ada kata minoritas mayoritas. Jadi dianggap semua sama. Bahwa kemudian ada anggapan itu, yaitu saya kira untuk sekedar melihat jumlah atau keberadaan, tetapi kalau itu kemudian digunakan untuk mempolitisir tentang keberadaan, tidak cocok lagi untuk mayoritas minoritas. Kita semua sama, kita punya perjuangan yang sama. Kalau kalian lihat bahwa pahlawan-pahlawan ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Muslim, dan mereka waktu berjuang dulu mereka tidak nanya, Bapak ikut perjuangan agama apa misalnya, menurut bagi mayoritas tujuannya itu bagaimana kita merdeka, kita menuju kepada bangsa yang lebih baik ke depan. Artinya bahwa masalah politik intoleransinya Pak Anies sudah selesai ya Pak, sudah tidak ada lagi hal seperti itu ya? Ya, saya kira tidak, apalagi dengan keberadaan beliau. Kebetulan saya sempat bersama-sama beliau di masa pemerintahannya di DKI, sekalipun tidak sepenuhnya. Tetapi dari yang saya amati, kiprah yang dia lakukan sama sekali tidak ada konotasi menuju ke tindakan-tindakan yang intoleran. Ya,
Kalau misalnya ada itu, ayo coba silakan buktikan mana. Kami yang menyaksikan, kami melihat bahwa dia menyamaratakan semua. Dia menghadirkan kesetaraan, menghadirkan rasa keadilan. Banyak hal yang bisa kita lihat dari hal itu. Baik dari sisi mengayomi semua agama, itu beliau lakukan. Dan saya kira tidak tepat lagi. Ya, kalaupun itu menjadi suatu kampanye untuk pilpres, mungkin sudah tidak laku lagi lah untuk menggunakan itu, karena pada kenyataannya tidak begitu. Bapak bisa ceritakan sosoknya Pak Anies gitu Pak, seperti apa beliau gitu kan, mungkin dalam hal terkait mungkin keagamaan, misalnya dalam perayaan hari besar umat Kristiani, atau mungkin pembangunan gereja, atau bagaimana Pak? Iya, jadi misalnya realita yang ada, teman-teman yang dari Katolik misalnya yang mengajukan izin, itu dia langsung yang penting semua data beres, dia langsung memberikan izin ke beberapa gereja, itu ada catatan. Demikian juga yang dari Kristen, itu ada 33 GMB yang dikeluarkan, dan juga ada renovasi. Bahkan misalnya salah satu ikon kekristenan di Indonesia, Jakarta ini, misalnya Gereja Immanuel, karena itu didirikan tahun 1835. Dulu namanya William Scarlett. Kemudian 186 tahun kemudian, yaitu 2021, Pemprov DKI membuka bangunan itu dengan anggaran 26,8 miliar. Jadi itu kan satu bukti atau manifestasi dari Pemprov DKI yang dikomandai oleh Pak Anies untuk memberikan pengayoman kepada semua agama, dan bukan hanya gereja, masjid juga ada yang direnovasi. Bahkan teman-teman yang dari Hindu diberikan tempat untuk kremasi dan lain sebagainya. Jadi betul-betul tagline yang dikedepankan, yaitu maju kotanya bahagia warganya, itu beliau laksanakan gitu. Dan tidak ada istilah dia membantu yang seagama atau apa, ada. Dia menyamaratakan semuanya. Artinya bahwa sosok Pak Anies ini adalah sosok yang religius nasionalis ya Pak ya? Saya kira demikian. Kalau kita tarik ulur dari latar belakang beliau, sejarahnya, baik dalam keluarga, beliau kan keluarga pahlawan nasional, kemudian papa dan mamanya adalah seorang guru, kemudian bagaimana prestasi beliau selama menjadi mahasiswa, menjadi rektor pemuda. Wah, kita bisa satu malam cerita itu. Jadi sudah sangat membuktikan bahwa label-label yang dialamatkan tentang politik identitas dan intoleran, saya rasa sudah tidak relevan, dan Pak Anies bukan seperti itu. Mungkin saran Bapak bagi relawan-relawan pendukung Pak Anies di bawah, bagaimana Pak kalau menghadapi situasi seperti ini? Ya, saya kira bahwa namanya ada rivalitas atau ada pertandingan, berarti ada kubu-kubuan. Itu satu hal yang normal. Jadi ya tentu saya menyarankan, yaitu marilah kita meneladani sosok Anies sendiri. Jadi harusnya relawan itu harus menjadi belahan hati dia. Artinya kalau dia punya sosok yang santun, sabar, dan semua diambil dengan akal sehat, secara humanis. Nah, relawan mencontohi aja sifat itu, dan marilah berjalan pada rel itu. Jadi kita tidak usah bahwa ada kubu-kubuan, ada itu lumrah, tapi tidak usahlah kita membahas atau menjelekkan dan lain sebagainya. Itu bukan pribadi Pak Anies. Jadi saran saya ya relawan mencontohi beliau. Artinya Bapak masih sejauh mana Pak peluang Pak Anies untuk bisa jadi presiden Pak? Jadi begini, kita tentu berterima kasih kepada founding father yang telah memerdekakan bangsa ini.
kita juga berterima kasih kepada presiden-presiden sebelumnya. Tapi seperti Bung Karno katakan bahwa kemerdekaan ini kan adalah jembatan emas menuju pada cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur. Nah, jembatan ini kan sudah tercipta, sudah diisi oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Nah, namun untuk menuju kepada cita-cita kemerdekaan yaitu masyarakat adil dan makmur atau menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, itu tentu kita juga mesti berhati besar untuk memberi peluang kepada calon pemimpin yang punya gagasan untuk itu. Nah, dari calon yang ada ini, kami melihat bahwa Pak Anies orangnya lah untuk zaman sekarang ini, untuk menjadi rentetan daripada pemimpin-pemimpin yang sudah ada itu, untuk mewujudkan keadilan sosial atau cita-cita proklamasi yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Jadi kami pikir dia punya peluang untuk memimpin bangsa ini menuju pada perubahan yang lebih baik. Artinya Pak Supit yakin bahwa Pak Anies mampu ya Pak ya mengisi kemerdekaan itu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur gitu Pak, kalau dia jadi presiden. Ya, saya kira beliau mampu. Itu berangkat daripada track record yang dia miliki sejak dia muda, kemudian kiprah-kiprah pelayanan dia. Setelah itu juga itu kemudian diakumulasi dalam kepemimpinannya di DKI Jakarta yang boleh dikata itu sudah tidak terbantahkan keberhasilannya. Maka saya rasa dia mampu untuk kemudian memimpin atau dipercayakan untuk memimpin bangsa yang lebih ke depan, karena sudah ada bukti-bukti yang beliau lakukan. Mungkin Pak kembali kepada khusus di masyarakat Nusa Timur ya Pak ya, yang mayoritas non muslim ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan pendapat gitu atau mungkin saran buat mereka seperti apa gitu Pak? Yang Indonesia Timur maksudnya? Ya, sebenarnya memang kita kan sudah tahu persis bahwa kemajuan pembangunan itu ada sedikit disparitasnya kan. Jadi kebanyakan yang maju di Jawa, kemudian Indonesia Barat, dan Indonesia Timur masih dalam pergumulan untuk menyamaratakan kemajuan itu. Namun tentu tidak terabaikan juga sepenuhnya. Jadi saran kami yaitu kalau tadi Pak dia bilang masyarakat Indonesia Timur ini kebanyakan non Muslim, saya rasa Muslim ataupun non Muslim itu sebenarnya sama saja. Kami mengimbau, ayolah mari kita saling mendukung. Pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Sabilal Mutahdin, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Manado mendapat pengamanan dari umat Nasrani. Toleransi antar umat beragama dilakukan pihak gereja GMIM Karisma Buha yang berdampingan dengan masjid. Penjagaan dari pihak gereja melalui tim Panji Yosua pria kaum Bapa dilakukan di sekeliling masjid. Kerukunan terlihat saat tegur sapa antara kaum Kristiani dan umat Islam. Dalam bulan puasa ini kita akan mengadakan penjagaan selama sholat tarawih, yaitu dari antara jam 7 sampai selesainya ibadah sholat. Apa yang dilakukan dalam penjagaan ini? Ya, antara lain salah satunya mengatur untuk mengamankan jemaah yang datang ke ibadah ke tempat masjid untuk beribadah dengan teratur, dan juga mengatur lalu lintas supaya ibadah mereka boleh berjalan dengan teratur. Teristimewa menjaga keamanan agar supaya ibadah mereka juga boleh berjalan dengan baik. Hal ini diapresiasi pihak masjid dan umat Muslim. Umat Islam dengan umat Nasrani yang ada di wilayah Kelurahan Buha ini, khususnya di lingkungan Masjid Sabilal Mutahdin dan Gereja Karisma itu hubungannya sangat merasa kekeluargaan sekali, sangat dekat sekali, sehingga di hari-hari besar, baik yang hari besar untuk orang Islam, untuk orang Nasrani itu kita saling menjaga.
Penjagaan keamanan akan dilakukan hingga akhir bulan Ramadan 1440 Hijriah. Sekarang kan yang beredar, misalnya saya pergi ke beberapa daerah di Indonesia Timur, itu beberapa teman-teman kami minta tolong ke saya, Sufi tolong kami. Oh ya, tolong apa? Ada stigma-stigma negatif yang susah sekali untuk dicabut gitu, tentang hal yang kebanyakan hanya dengar dari medsos. Dan lebih banyak setelah saya teliti, itu lebih banyak nggak benarnya gitu beritanya, hoax atau kemudian di framing. Nah, tapi karena itu diulang-ulang, itu kadang-kadang membentuk pandangan yang negatif. Nah, jadi saran kami kepada masyarakat Indonesia Timur, marilah mereka semua cerdas-cerdas, marilah kita lebih pilah-pilah, dan oke, berita boleh kita dengar, tapi kita pilah lah mana yang benar dan lakukan cross check. Jadi misalnya tentang Pak Anies kan beredarkan berita yang tadi itu intoleran lah, politik identitas lah, padahal pada kenyataannya nggak demikian. Kalau kita di Jakarta kayaknya itu udah nggak laku, oleh karena beliau sudah melakukan yang real di sini. Tapi memang masih ada sedikit problem yang di luar Jawa. Tapi tentu tugas kita itu mengenal yang benar. Apalagi kalau kita hamba Tuhan, janganlah kita ikut-ikutan untuk meneruskan berita-berita yang hoax. Tapi semampu-mampunya kita menjadi pelayan perdamai, memberitakan hal yang sejuk. Sebagaimana Pak Anies punya sifat seperti itu. Jadi bahwa masyarakat di wilayah Indonesia Timur mungkin sudah belajar pengalaman seperti itu tadi ya Pak ya, dan mereka optimis kalau Pak Anies jadi presiden akan membangun pembangunan Indonesia Timur ya Pak. Saya kira jadi dari yang dilakukan selama di Jakarta kan dia tidak pernah mendikotomikan masyarakat untuk daerah. Jadi demikian juga kalau diberi kepercayaan untuk dia memimpin Indonesia, saya rasa dia akan menyamaratakan semua pembangunan baik barat, tengah, timur. Saya rasa Pak Anies akan menyamaratakan. Pak, mengenai ini kan sekarang Bapak bilang kan mengenai masalah agama dan politik gitu kan Pak ya. Nah, pandangan Bapak apakah antara politik dan agama itu satu kesatuan atau terpisah? Ya, jadi memang ada yang seolah-olah memisahkan itu sehingga kalau agama itu suci, kalau politik itu kotor. Ada sementara pandangan itu. Tapi sebenarnya itu tidak bisa kita serta-merta pisahkan juga begitu. Misalnya Aristoteles pernah mengatakan sum politikon, manusia itu adalah manusia politik. Kalau kita melihat politik itu dari sisi normal, saya rasa tidak ada salahnya para agamawan, orang-orang baik itu untuk menjadi garam dan menggarami politik itu menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak bisa dipisahkan, bahwa kalau dipisahkan kan seolah agama bersih dan politik kotor. Kehidupan kita tidak lepas dari politik. Mbak dia misalnya mau bikin keputusan dengan keluarga, itu juga keputusan politik. Sekolahkan anak mau di mana, dan itu semua keputusan politik. Dan kalau dari sisi Kristiani misalnya, cerita-cerita di Alkitab itu banyak sekali bersentuhan dengan politik. Jadi misalnya Musa membebaskan bangsa Israel, itu adalah keputusan politik, perjuangan politik juga. Bagaimana dia lakukan negosiasi dengan Firaun dan lain sebagainya, tapi politik yang bersih, yang beretika. Jadi harusnya tidak harus dipilah-pilah itu, tetapi marilah kita mengkolaborasikan itu menjadi sesuatu yang baik untuk disumbangkan bagi pembangunan bangsa. Antara moralitas, karena politik itu kan adalah ilmu pengetahuan sebenarnya itu kan. Kita bisa kolaborasikan untuk kebaikan bersama. Mengenai sekarang kan PDI Perjuangan sudah memilih calonnya kan Bapak Ganjar Pranowo ya Pak. Terus kemudian juga dari koalisi Indonesia
Pak Ganjar Pranowo. Nah, untuk harapan Bapak sendiri dari koalisi perubahan seperti apa Pak? Artinya apa, tetap yakin solid atau bagaimana? Atau mungkin akan terjadi konfigurasi perubahan-perubahan yang cukup mengejutkan atau Ya, jadi bahwa kemudian PDIP mendeklar Pak Ganjar kemudian didukung oleh P3, saya rasa itu sah saja dan ya, itu merupakan kebebasan dari masing-masing parpol. Mereka tentu ada penilaian tersendiri yang kita menghargai itu. Namun pengaruh ke koalisi perubahan, saya rasa juga ini merupakan menjadi satu tantangan untuk bagaimana kita melakukan rivalitas yang sehat, gitu. Karena ya memang namanya pertandingan, yang jelas di sini tidak usahlah kita saling mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan. Saya kira tidak mungkinlah pemimpin-pemimpin yang sudah dicalonkan itu tidak baik 90% misalnya. Pasti ada baiknya. Sebab kan yang partai yang mencalonkan, katakanlah Gerindra mencalonkan Prabowo, pasti Prabowo ada unggulnya. PDIP mencalonkan Ganjar, pasti ada baiknya. Demikian koalisi perubahan mencalonkan Anies, saya rasa pasti ada baiknya. Nah, tinggal bagaimana kita beretika di dalam bertanding menuju kepada Pilpres 2024 itu. Itu aja yang kita terus dorong, kita jaga, kita doakan, dan utamanya tidak ada lagi lah usaha-usaha cekal-mencekal. Biarkanlah saja free fight saja di lapangan, biar kasih kebebasan untuk rakyat memilih hati nuraninya. Jumlah juga dari Papua Ya. cukup besar juga bentuknya kepada Pak Anies, Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa memberikan pendapat? Ya, saya sendiri waktu beliau ke Papua, saya ada dalam rombongan itu, dan saya rasa normal saja orang Papua mendukung dia, karena mereka melihat dari apa yang dia kerjakan selama ini, dan ada kandungan harapan dari orang Papua untuk menghadirkan. Di sana kan ada konflik yang kompleks. Tapi utamanya sebenarnya ada rasa ketidakadilan sebenarnya yang dirasakan oleh teman-teman dari Papua ini. Nah, dugaan saya bahwa mereka sudah melihat track record Anies bahwa dalam kiprah-kiprahnya dia selalu menghadirkan keadilan sosial, pemerataan, kesetaraan. Maka harapan inilah yang diinginkan oleh orang Papua untuk kemudian mendukung dia, sehingga kalau dia jadi presiden, mereka punya harapan untuk kesetaraan itu juga mendarat di bumi cendrawasih sana. Artinya terkait dengan tadi konflik di Papua, di mana juga kita tahu bahwa mayoritas di sana kan Kristiani ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa harapannya seperti apa Pak penyelesaian konflik ini Pak? Dengan adanya hadiran Pak Anies atau dukungan kepada Pak Anies. Ya, ini memang tidak bisa sepintas saja kita omongkan ya, tetapi intinya bahwa Papua itu adalah bagian dari Indonesia. Kemudian mereka dianugerahkan Tuhan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi yang menjadi yang menjadi rasa gerah di hati yaitu kok kami seperti terbelakang begitu dan lain sebagainya. Nah, perasaan inilah yang ingin kita sebagai pemerintah, saya rasa Pak Anies juga memikirkan itu untuk menghadirkan itu supaya ada kesetaraan di sana lah. Jadi mereka lahir di tanah yang baik, mereka juga ingin hidup setara dengan teman-teman yang lain yang dari Indonesia. Harapannya melalui Pak Anies dia akan menghadirkan itu di sana. Bahwa di sana mayoritas Kristen ya betul. Cuman saya rasa hampir sama saja. Mau dia Kristen, mau dia agama lain, rasa keadilan itu merupakan suatu urgensi kebutuhan utama dari setiap manusia. Jadi seperti Pak Anies katakan bahwa
Papua kan sering mengatakan bahwa Papua adalah tanah damai. Karena mereka sudah agak bosan dengan konflik-konflik dan mereka juga tidak mau konflik sebenarnya. Makanya mereka mendeklar bahwa mereka adalah tanah damai. Nah, kalau itu dikaitkan dengan filosofi Pak Anies selalu mengatakan bahwa itu sebenarnya juga diambil dari perkataan Martin Luther King, bahwa kedamaian itu tidak serta-merta oleh karena tidak adanya konflik, tetapi kedamaian itu akan terjadi ketika rasa keadilan dihadirkan di kelompok masyarakat itu. Nah, itulah yang sedang diupayakan tentunya oleh Pak Anies ke depan, sehingga kedamaian betul-betul terwujud Untuk seluruh Indonesia juga ya. untuk Indonesia juga untuk Papua. Ya, dari Indonesia Timur lainnya ya Pak ya. Bicara tentang moralitas, yang ada kesukaan, bicara tentang moralitas, yang ada kesukaan kepada hal-hal yang tidak umum lah begitu ya. Nah, saya rasa perlu bertobat lah yang begitu. Kemudian kalau pemimpinnya seperti ini, bagaimana nih Pak menurut Pak Pendeta yang punya? Ya, saya rasa tidak akan menjadi contoh, dan kemudian yang berikut berimbas kepada jalannya kepemimpinan beliau, punya moral yang tidak mau diperbaiki gitu. Itu akan berimbas ke situ. Dan ya saya rasa kita sudah bisa duga lah nanti bagaimana kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang punya nafsu-nafsu yang kebablasan, baik nafsu moralitas maupun nafsu duniawi dan lain sebagainya. Itu saya rasa tidak baik lah untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Pak Supri. Ya. Mungkin sebelum kita tutup acara ini, Bapak ingin memberikan kata pengantar untuk Pak Anies. Silakan Pak. Ya, kita berterima kasih tentunya kalau Pak Anies boleh memberi diri untuk melayani Indonesia. Saya pakai istilah melayani karena dalam pandangan kami memimpin itu adalah melayani juga, tidak untuk dilayani saja. Memang pemimpin itu wajar kalau dia terima pelayanan, tapi dalam tugasnya dia sebagai pelayan, dia melayani Indonesia. Kita berterima kasih tentunya Pak Anies menghibahkan dirinya untuk melayani Indonesia. Kami pikir di samping beliau punya kecerdasan dan punya jaringan, punya juga faktor-faktor pendukung untuk hal itu, tetapi yang kami salut dan kami alami itu beliau punya ketulusan. Nah, saya rasa itu yang cinta. Jadi apa yang dia lakukan itu, yang kami lihat ada dua hal. Di samping dia mau menghadirkan keadilan sosial, kesetaraan, itu juga didorong oleh rasa cinta kepada rakyat dan tulus di dalam berbuat. Nah, itu saya banyak hal yang saya bisa ceritakan itu. Itu saya rasa merupakan satu energi positif untuk beliau memimpin bangsa ini, dan itu juga menjadi satu jaminan bahwa dia mampu akan membawa bangsa ini kepada rel yang benar. Berangkatnya mesti benar gitu. Jadi kalau berangkatnya nggak benar, ya kita bersyukur Pak Anies berangkatnya betul, dia punya ketulusan, punya cinta untuk rakyat, kecerdasan sudah oke. Itu saya rasa dia akan menjamin pada rel. Kalau dia miss 1 mili saja dari hal itu, mungkin kita nggak kelihatan, tapi di dalam perjalanan dia akan lebih lari daripada tujuan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Nah, jadi kami tetap dorong terus konsisten Pak Anies dengan visi beban yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak dan Tuhan percayakan, dan marilah kita rakyat Indonesia untuk kita merindukan pemimpin yang lebih baik, Indonesia yang lebih baik. Ayo kita melakukan pertandingan dengan
terhormat, dan tentu kita berdoa semua calon itu bagus-bagus, tetapi akhirnya juga toh mesti ada yang terpilih. Kami di Minahasa diwarisi suatu filosofi dari Bapak Dr. Samratulangi, yaitu Sitou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Dan kita bersyukur juga filosofi ini digunakan oleh Pak Anies Baswedan dengan kata yang berbeda tetapi makna yang sama, yaitu kita sejahtera untuk mensejahterakan orang lain juga. Kiranya kerinduan Pak Anies ke depan boleh diredoi oleh Tuhan serwa sekalian alam. Tuhan memberkati torang semua basudara. Dan itu semua adalah God's will, ya, kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya. Supit atas bincang-bincangnya. Ya. Mungkin bisa kita sepakati bahwa sosok Pak Anies adalah track record-nya bersih dari rekam jejak dosa politik, ya Pak. Ya, saya kira itu. Tapi clear ya Pak ya. Iya. Karena berawal dari kebaikan itu tadi dan kebaikan itu tadi ya Pak. Ya, Oke, urusan baik. bercinta kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ya. Supit. Demikian pemirsa bincang-bincang saya diapramati dengan Pendeta Sepa Supit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down